apa? Sini duduk. Sini cariin. Banyak ya? Tahu nih. Panjang banget sih rambutnya. Aku tuh nggak tahu lah. Seminggu sekali dikeramasin. Udah dikeramasin, tetap aja gagal. Masya Allah, itu kan si Andi sama si Gendis, anaknya Bu Kustina. Ngapain mereka ngedorong-dorong kursi roda ya? Siapa juga yang didorong itu? Itu kan Ibu Kustina. Katanya dia sakit, masih hidup aja tuh orang. Gak boleh gitu. Biar bagaimana kan dia juga warga kita juga. Bu, warga sih warga. Tapi kalau kelakuannya terus-terusan bikin masalah, ngapain juga dianggap warga? Sudah, lebih baik kita tengokin aja dia. Ih, kayaknya sakitnya udah parah banget sih. Masa sih kita tetangganya nggak ada satupun yang menengok? Yuk. Masya Allah, Kustina, sakit apaan sih? Ya Allah, kayaknya udah parah banget. Mau kemana sih, Bu? Kok malah jalan-jalan? Bukan istirahat aja? Mau ke dokter ya? Tuh muka pakai tutupin segala kayak panuan aja. Sudahlah, Bu. Kalau ke dokter nggak bisa ngobatin, lebih baik ke orang pinter aja. Lebih cespleng deh. Boleh dilihat, Bu? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Ibu! Masya Allah, Bu Kustina kenapa jadi begini nih? Nggak tahu, tiba-tiba jatuh aja. Jatuh dari kursi roda. Kenapa ya? Bungkus bibirnya. Masya Allah. Bibirnya mengering sekali. Astagfirullahaladzim. Apakah ini pertanda azab yang diturunkan Allah kepada Bu Kustina? Karena Bu Kustina suka menggunjing dan memfitnah orang lain. Ya Allah. Ya Allah, Bukus. Maka dari itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam Al-Quran mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka dari itu, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus. Jangan sampai saling fitnah-memfitnah dalam kehidupan ini. Bagaimana jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu? Lihat tuh, Bu. Lihat. Ih, lihat deh penampilannya. Seperti orang OKP, orang kayak baru. Ih, geli. Lihat tuh,
emasnya, perhiasannya. Masa pengajian seperti gitu? Kayak etalase. Ih, pasti mau pamer tuh, Bu. Lihat tuh, gelangnya tuh. Berapa gram tuh, pasti berat tuh. Belum cincinnya, kan? Belum kalungnya. Ih, gila ya, Bu ya. Mana mungkin sih dapat uang segitu bisa beli perhiasan seperti itu? Nggak mungkin, ya? Mungkin dari suaminya. Dia kan punya suami. Alah, Ibu ini sok tahu deh. Mana mungkin, Bu. Suaminya itu kan cuma pegawai negeri rendahan. Eselonnya pun eselon keret. Gak mungkin, Bu, bisa beliin istrinya perhiasan sebanyak itu. Paling-paling juga uangnya uang panas. Uang panas? Maksud jengkus? Ih, masa nggak ngerti sih, Bu? Uang panas itu, ya itu uang panas. Uang korupsi, hasil korupsi. Ya Allah, uang korupsi? Yang benar, jengkus. Lihat aja tuh. Ya. Alah, Bu, paling-paling Ibu Dirjo itu pengen pamer, pengen bikin kita semua di sini pada ngiri, Bu. Padahal, Bu, ya, nauzubillah min zalik, Bu. Amit-amit cabang bayi. Siapa yang mau ngiri sama orang yang kaya, yang harta yang nggak halal? Iya kan, Bu, kan? Iya kan? Emang si Bu Dirjo itu orang baru di sini, Bu. Tapi saya tahu siapa dia sebenarnya, Bu. Kan suami saya pernah ngobrol sama suaminya Pak Dirjo itu. Cuma ini, Bu, cuma pegawai biasa, pegawai rendahan, Bu. Kalau nggak karena korupsi, mana mungkin bisa beliin istrinya itu harta, apa tuh, perhiasan berjubel-jubel, nggak mungkin, Bu. Duh, si Jeng ini dan baik ngomongin orang seperti itu. Siapa tahu dia dapat warisannya banyak. Iya kan, Bu? Ya, warisan mana mungkin, Bu. Lihat dong tampangnya, ya Allah. Kemarin saya lihat soal itu ibu mertuanya. Alah, ke sana pakai bajai. Kalau emang kaya punya warisan, kenapa nggak pakai mobil dingin, pakai AC, ya kan? Tapi, Bu, ya, kalau memang bukan korupsi, jangan-jangan itu loh, Bu. Jangan-jangan apa? Ngiprit. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Nggak gitu, mana mungkin lu bisa kaya? Nggak mungkin ya kalau nggak pakai gini-gini nih, nggak mungkin. Aduh, Bu, itu perempuan yang nggak ngerti deh, Bu. Dibilang apa ya? Dibilang janda juga enggak, dibilang juga ada juga enggak, Bu. Tiap malam nih, Bu, ya tiap malam nih. Bawa laki-laki, perempuan beda-beda semuanya, Bu. Jadi... Assalamualaikum ibu-ibu, permisi. Nah, ya itu perempuan itu. Ya nggak bener itu. Bawa laki... Lihat tuh, lihat. Masa suami lagi nggak ada, main gila sama laki-laki lain. Ih, dasar perempuan nggak bener ya. Tapi kelihatannya ada perempuan juga tuh. Alah, perempuan bagaimana? Itu tuh semua kamuflase, tahu nggak? Biar kita semua tertipu. Ih, amit-amit cabang bayi. Lakinya koruptor ya, mujajin. Ini bininya main selingkuh, main gila. Dasar keluarga nggak bener tuh semuanya. Bener juga sih, Bu. Dari mana dia dapat harta segitu banyak? Ih, amit Jepang bayi, mendingan miskin dah, asal halal dan terhormat ya. Iya, benar tuh, Bu. Emang kita mau nih kampung kita jadi nggak berkah? Nggak mau kan? Gara-gara perempuan seperti itu. Kalau nular ke suami kita bagaimana, Bu? Ya kan? Ya nggak mau dong, bahaya itu. Gawat kan, bukan? Bahaya kan? Bisa aja sekarang dia selingkuh sama orang lain. Kalau udah nggak laku lagi di luar, bisa-bisa laki kita juga diembat sama dia. Astagfirullahaladzim. Amit Jepang bayi, jangan sampai kita kayak gitu ya. Kalau gitu, kita mesti hati-hati sama tuh perempuan. Kelakuannya sih emang bener, tapi di belakangnya, nanti ngebelit kita dari belakang. Iya, benar, Bu. Ya udah seduluan ya. Bu, ini aja. Sawi sama terong ya. Berapa? Nih, ya. Yuk, mari, Bu. Beri, sakit. Ada apa ini? Aduh, bibirku. Kok mengelendong begini? Merah, bonyok. Sakit. Aduh.
kalian ini lagi sakit. Perih deh, ngurusin orang aja. Gawat, Bu, gawat. Rumahnya Bu Dirjo tuh dilemparin sama batu. Orang-orang katanya marah dan ngusir mereka dari kampung ini. Yang bener kamu. Ya ampun, Bu, masa sih Rida bohong? Orang-orang pada teriak koruptor kayak gitu, Bu. Ini katanya mereka nuduh Pak Dirjo itu koruptor yang harus diberantas. Kalau Ibu nggak percaya, Ibu lihat aja sendiri ke depan. Bagus, bagus. Biar mati dia. Orang seperti itu harus mampus. Hah? Ibu ngomong apaan sih, Bu? Astaga, itu bibir Ibu kenapa, Bu? Bu, kenapa bibirnya kayak gitu? Aduh, udah deh, keluar. Kenapa sih, Bu? Kok bisa kayak gitu? Mau tau aja, cepat, keluar. Kenapa, Bu? Kok bisa kayak gitu? Keluar. Rasain kamu, mati kamu. Aduh, sakit. Aduh. Mana? Ini. Kamu juga gimana sih kok malah bawa Ibu keluar rumah? Pak, Bu, tolong angkat Ibu saya ke kursi roda lagi, Pak, tolong. Masya Allah, manusia seperti apakah yang membiarkan hamba Allah tergeletak seperti ini? Tapi dia jahat, Pak Ustadz. Dia yang sering provokasi orang-orang di sini untuk merusak orang lain yang belum tentu bersalah. Dia juga memfitnah kita semua, Pak Ustadz. Kita semua udah jadi korban mulut racunnya. Bu Dirgo dan keluarga udah diusir dari kampung kita ini juga gara-gara dia. Iya, kita semua kemakan sama omongannya, biar dia rasakan akibatnya. Tolong jangan hakimi ibu saya. Pak Ustadz, tolong ibu saya, Pak Ustadz. John, ayo, bantu saya. Baik, Tat. John, tolong John. Misi Pak, saya mau tanya, urusan saya udah selesai belum ya? Tenang saja Dek Winda, itu pasti selesai. Tapi itu kan makan waktu lama. Nah, nanti kalau sudah selesai, saya panggil di situ ya. Tapi kalau bisa jangan terlalu lama ya Pak ya, karena saya butuh banget nih. Ya, baik. Ayo. Makasih Pak. Ya. Dasar hidung belang. Nggak boleh lihat yang montok aja. Bawaannya langsung nyosor. Apa dia nggak mikir kalau dia itu Pak RT di kampung ini? Awas aja. Ya ampun, Bu. Kalau Ibu lihat pasti hati Ibu panas, Bu. Saya aja lihatnya malu, Bu. Ya ampun. Rasanya menjijikkan, Bu. Yang benar. Demi Allah, demi Rasulullah, Bu RT. Masa saya bohong sih, Bu? Lagian ngapain saya bohong, Bu? Kalau nggak ada buktinya. Ya kan? Ini depan-depan saya, Bu. Depan-depan mata saya. Saya lihat Pak RT itu berdua sama perempuan itu, Bu. Lagi ngobrol-ngobrol. Terus mereka pegang-pegangan. Apa? Pegang-pegangan? Ya ampun, Bu. Masa Ibu nggak percaya sih sama saya, Bu? Saya aja, Bu. Ngeliatnya risih, Bu. Aduh, lagian Pak RT kok begitu sih, Bu, kelakuannya, Bu? Makanya, Bu RT, kalau punya laki itu dijaga dengan baik, Bu. Jangan terlalu dikasih hati, Bu. Zaman sekarang sih, Bu. Zaman edan, Bu. Kalau kita nggak kuat-kuat iman nih, Bu. Bahaya, Bu. Tuh, contohnya itu tuh. Nah, si perempuan itu tuh udah seperti itu, Bu. Umurnya kayak anaknya aja, Bu. Makanya, Bu, setelah itu, Bu, ya, mereka pergi berdua ya, Bu, ya. Terus, saya nggak tahu dia mau kemana, Bu, ya. Tapi ya, itulah. Saya nggak tahu lagi. Ya, mereka pergi gitu aja, Bu. Bu, saya pamit dulu, Bu, ya. Masalah saya belum masak nih, Bu. Tapi, Bu, jangan bilang-bilang sama Pak RT ya, Bu, ya. Kalau saya kasih tahu, kan niat saya kan baik, Bu. Saya pengen keluarga Ibu, rumah tangga Ibu kan jadi aman, tentram, bahagia. Ya kan, Bu, kan? Ya, mungkin bukan Pak RT-nya, Bu, yang mulai. Ya, perempuan itu aja, Bu, yang gatal, Bu. Ya kan, Bu, kan?
Nah, kalau gitu ya Ibu tahu aja kan mana ada si kucing yang nolak daging, Bu. Ya kan, Bu? Ya, udah lah, Bu ya. Saya permisi dulu, Bu ya. Saya pamit dulu, Ibu ya. Assalamualaikum. Cerai! Pokoknya aku minta cerai! Ibu ini bicara apa sih? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Minta cerai. Memangnya ada apa, Bu? Ada apa? Ada apa? Tanya sendiri sama bapak sendiri, ada apa? Memang aku kurang apa sih, Pak? Aku sudah berusaha jadi ibu rumah tangga yang baik, mengurus anak. Ternyata bapak hidung belang. Memangnya Ibu bicara apa? Saya disamakan dengan hidung belang. Memang aku tidak tahu bapak berdua dengan gadis itu. Bapak pergi berdua-duaan, pegang-pegangan tangan. Bapak pergi ke hotel. Ternyata bapak selingkuh. Selingkuh! Aku tidak sudi punya suami seperti bapak. Najis! Najis! Bu, jangan Bu, tolong Bu. Ada orang. Bu, tolong jangan dibuang barang-barang saya. Pokoknya kamu harus pergi dari sini. Pengganggu suami orang. Kamu cepat kemasi barang-barang kamu. Keluar dari sini. Keluar. Sama saya apa, Bu? Saya sama sekali nggak selingkuh dengan Pak RT. Semua yang Ibu tuduhkan ke saya itu nggak benar, Bu. Demi Allah. Jangan sebut nama Allah, perempuan cemar. Saya punya bukti dan saksi. Kamu cepat keluar dari sini sebelum saya panggil orang-orang kampung di sini untuk menyeret kamu keluar. Jangan, Bu. Bu, tolong. Saya akan pergi dari sini. Hei, Bu Ningsih. Sebaiknya kamu cepat bubarkan saja kos-kosan di sini yang isinya hanya maksiat dan perempuan lacur. Ya Allah, Bu RT. Kalau kos-kosan ini tutup, terus keluarga saya mau makan apa, Bu? Bagaimana dengan biaya sekolah anak saya? Juga untuk kehidupan sehari-hari. Sudah bertahun-tahun, Bu, saya buka kos-kosan ini. Tapi tidak pernah terjadi apa-apa, Bu. Ya, karena kamu pintar menyimpan kedok kamu. Kamu juga sebenarnya mucikari. Semua orang pada bilang, di sini hanya pura-pura mahasiswi dan karyawan. Ya Allah, Masya Allah. Itu tidak benar, Bu. Itu omongan dari siapa, Bu? Itu nggak penting. Yang penting kamu sekarang keluar dan tutup kos-kosan ini. Saya tidak mau lihat lagi ya kos-kosan ini buka. Sebelum saya seret kamu keluar sekarang. Cepat! Kurang ajar itu memang perempuan. Harus diusir dari sini. Habis ini Pak RT, entar suami saya. Gawat kan? Ayo usir aja dia perempuan. Iya, Kurang ajar. Memang kurang ajar. Perempuan kayak gitu. Cuma bisa ngotorin kampung kita aja. Ya benar itu. Ya kan? Iya. Betul. Udah usir aja. Kalau perlu yang punya kos-kosan suruh tutup aja. Isinya perempuan maksiat mulu. Ibu jangan, Bu. Ayo, RT, udah, Bu RT. Udah, kamu mau ke sana. Sana! Jangan, Bu RT, saya nggak salah. Tolong. Rasain kamu. Hebat benar Ibu mengambil langkah seperti ini. Hebat? Hebat bagaimana, Pak? Saya kan hanya melakukan yang terbaik di kampung kita untuk menjaga nama baik supaya Bapak... Supaya aku tidak bisa selingkuh. Astagfirullah. Bu,
kemana akal sehatmu selama ini? Dek Winda itu ketemu aku kemarin karena dia mau mengurus KTP baru. Bukan dia mengajak aku selingkuh. Maksud Bapak? Bu, Dek Winda itu tahun depan akan menikah dengan tunangannya. Mereka merencana mau beli rumah di sekitar sini. Dek Winda itu orangnya baik, Bu. Tunangannya juga Dek Wisnu. Nanti saya dan Ustadz Apa akan mengantar ibu. Ibu Kus, tolong lepaskan tangan ibu. Nanti saya tidak bisa bernapas, Bu. Aduh, Pak Ustadz, bagaimana ini? Pak Ustadz. Mereka pergi berdua ya, Bu ya? Pokoknya kamu harus pergi dari sini. Kamu kemasin semua barang-barang kamu. Sepertinya ibu ini mau meminta maaf kepada Bapak. Dia minta Bapak menerima maafnya. Ayah, saya memaafkanmu ya. Sebaiknya kita bawa ibu ini ke rumahnya. Sejak di rumah, ibu selalu nunjuk-nunjuk musola, Pak Ustadz. Ibu mau pergi ke musola. Iya, Ibu yakin mau ke musola? Tapi kami semuanya mengkhawatirkan kesehatan ibu. Lebih baik kami membawa ibu ke dokter. Baiklah. Kita bawa ibu ke rumah Allah. Insya Allah di sana ibu bisa berdoa. Dan Allah akan memberikan kesembuhan kepada ibu. Kita sebagai manusia di sini cuma bisa berusaha. Semuanya cuma Allah yang bisa menentukan. Ayo Pak, kita bawa. Kerupuknya, Mas. Yang banyak kerupuknya. Baik, Bu. Berapa nih? 5.000, Bu. Hah? 5.000? Ya. Pak, mau jual apa mau meras, Pak? Masa kayak begini aja 5.000 sih, mahal amat sih? Meres bagaimana, Bu? Sekarang apa-apa mahal. Ibu kan tadi minta 2 tahunya. Bu, sekarang itu BBM naik, ya. Barang-barang apapun naik. Saya cuma naikin 200 perak. Alah, bilang aja mau meras, Pak. Udah, nggak jadi nih. Udah nggak enak, mahal lagi. Duh. Bu, jangan seenaknya Ibu meludahi dagangan saya. Saya nggak mau tahu pokoknya ya. Ibu kan udah ngeludahin ini makanan. Mau nggak mau saya minta ganti nih. Enak aja ganti. Emang lu siapa? Yang sembarangan ya. Jangankan ngeludah. Lebih dari itu pun saya bisa, Pak. Ini lihat nih. Ini. Dasar perempuan kurang ajar, kadal bulu kamu. Saya nggak mau tahu. Harus ganti piring saya yang kamu hancurin. Sembarangan lu yang ada setan. Kamu perempuan nggak tahu diri. Kenapa ada apa ya? Setan belang, kadal bulu. Lu yang setan. Aduh. Jatuh. Ayo. Itu. Tukang ketoprak tuh. Kurang ajar. Nggak tahu diri. Aduh. Itu siapain? Itu. Dia maksa-maksa saya beli ketopraknya. Terus saya nggak mau. Terus dia... Saya nggak sengaja tuh jatuhin piringnya tuh, lihat tuh. Terus dia marah-marah maki-maki saya, terus dia mukul-mukulin saya, terus dia ngedorong saya sampai saya jatuh. Bu, benar, Bu. Iya, aduh sakit. Iya. Terus saya ingat dia pakai cincin. Kayaknya dia berusaha menghipnotis saya biar saya bayar ketopraknya seharga 10.000. Kelewatan tuh. Iya benar. Terus, aduh hati-hati. Saya yakin dia pasti menghipnotis kita semua biar harta kita semua diambil sama dia. Dia sengaja mau bikin owner kampung ini. Pasti begitu. Kurang ajar. Kayak kita harus kasih pelajaran. Udah ajar. Iya. Aduh, apa-apaan ini? Apa-apaan, Bang? Bangun! Aduh, Bang.
Brengsek lo ya. Lu mau buat onar kampung, ha? Lu mau merasa orang kampung kan? Lu pakai jimat ya? Mana jimat lo? Enggak, Bang. Ini buat hiasan, Bang. Lu mau hipnotis orang kampung? Udah aja. Bangun! Mana jimat lo? Mana jimat lo? Ini bukan untuk apa-apa ini. Lu mau hipnotis orang kampung lo? Ngaku! Salah saya. Nah itu cincinnya benar. Benar itu cincinnya pakai tadi benar. Oh ini cincinnya. Iya itu Ini benar. cuma untuk hiasan, Bang. Bohong lo! Benar. Ngaku nggak lo? Kenapa belum ngaku sih lo? Cincin udah ngaku lo. Aduh. Ampun, Bang. Ambil cincinnya, ambil cincinnya. Bukan, Bang. Bukan ini, Bang. Hiasan, Bang. Ambil. Aduh. Jangan diambil, Bang. Aduh, Bang. Aduh. Kamu lagi, Bu. Aduh, perih banget sih. Aduh. Adi. Ini ku tetes matanya, Bu. Lama amat sih. Aduh, perih amat. Aduh, sempurna. Penyakit apa sih ini? Sakit banget. Itu kenapa, Bu? Bibirnya, Bu? Mau tahu aja. Udah sana. Kurang ajar. Aduh, kenapa sih ini? Berhenti Pak Ustadz. Kami tidak rela orang yang banyak dosa seperti Bu Gustina dibawa masuk ke musola ini. Ya, betul. Betul Pak Ustadz. Masya Allah. Sesungguhnya besarnya iman seseorang itu cuma Allah yang tahu. Begitu juga dengan sebaliknya. Besarnya dosa seseorang cuma Allah yang Maha tahu. Kita cuma manusia. Kita harusnya bersyukur. Ibu Gustina mau menyadari masa lalunya. Dia cuma ingin bertobat dengan bersimpuh di rumah Allah. Tapi dia tidak pantas masuk ke musola ini. Dan kami tidak rela musola ini dikotori oleh dia. Betul. Ya, tepat sekali Pak Ustadz. Insya Allah, mas-mas akan diketuk hatinya oleh Allah. Dan Allah, insya Allah akan memberikan kesadaran kepada Ibu Gustina. Supaya Ibu Gustina tidak mengulangi perbuatannya seperti di masa lalunya. Allah saja Maha Pemaaf. Kenapa kita sebagai hambanya tidak mau bersikap seperti itu? Alhamdulillah. Dek Marni, percaya nggak Dek Marni dengan adanya karma itu? Percaya, Bu. Bukankah di dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan bahwa Allah akan membalas semua perbuatan manusia, bahkan sebesar biji zarah pun. Subhanallah. Mungkin saat ini tangan Allah sedang bermain dan kita semua akan menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan buku selama ini. Inilah kebesaran Allah, supaya kita manusia akan selalu insaf dan selalu introspeksi diri. Kamu tuh gimana sih? Udah tahu ibu harus pergi cepat-cepat. Masih aja kelamaan. Sabar dong, Bu. Ibu ini kenapa sih marah-marah terus? Nggak capek ya? Capek. Hai, I love you. I love you pala lo. Iya. Iya, dasar idiot lo. Maaf. Maaf ya, Bu ya. Maaf. Maaf, ajarin anaknya tuh. Ceper, kayak si kencan, rambut kayak serangga. Yuk. Ih, Ibu dari tadi marah-marah terus. Kenapa sih, Bu, marah-marah terus? Kamu nanya dulu kayak tamu aja. Yuk.
ternyata nggak lebih dari seorang hostess. Cantik bener. Bukus, ngapain di sini? Sini deh, Mar, lihat deh. Alah, kamu nih, Mar, bagaimana sih, Mar? Masa nggak ngerti sih? Mana yang ada apa lagi? Tuh, lihat dong perempuan itu tuh, si Hera tuh. Makanya hati-hati kalau bergaul. Jangan bergaul sama perempuan seperti itu. Ih. Loh, memangnya kenapa, Bukus? Dia itu kan Hena, anaknya Bu Guruwati. Emang gue pikirin mau Hena kayak mau Henot kayak. Udahlah. Yang pasti, itu tuh perempuan itu sekarang jadi pelacur. Hostess. Apa? Hostess? Yang benar saja, Bu Kusina. Kelihatannya dia orang baik-baik. Alah, kamu berdua tahu apa sih? Masih bau kencur, nggak ngerti apa-apa kamu itu. Saya nih lebih tahu, sudah ngerti asam garam. Saya tahu mana yang perempuan baik-baik, mana perempuan yang murahan. Lagian, mana ada sih perempuan seperti itu yang ibunya cuma guru doang bisa naik mobil mewah, ya kan? Paling-paling juga itu punyanya om seneng, ya nggak? Makanya kalian itu jangan tertipu dengan penampilan. Gampangnya aja alim, ternyata hostess. Benar semua, percaya deh. Ntar. Pokoknya ya, emangnya kalian mau di kampung kita ini tinggalin oleh hostess? Nggak mau kan? Emang si ibunya guru, tapi kan belum tentu anaknya baik-baik. Banyak tuh guru-guru anaknya pada brengsek semua. Ya contohnya ya si Hena itu. Hena, Bu? Bu, terus kita maunya melakukan apa? Itu kan urusan dia. Jangan salah, kelakuan kayak gitu bisa nular. Nah itu betul. Kalian mau nih di kampung ini jadi bopeng, jadi banyak aib gara-gara manusia yang tidak bertanggung jawab itu. Pokoknya ya, kita harus tidak terima kalau kampung kita ini jadi kampung mesum. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Nggak bisa deh. Yaudah, kalau gitu kita usir aja dia dari sini, ya nggak? Sekalian aja dibakar, udah bakar aja. Bakar biar mati aja sekalian. udah. Mampus tuh orang. Iya benar benar. Bu, coba Bu. Nih, terong, timun semua saya borong. Cepat. Semuanya, iya. Astagfirullahaladzim. Sepertinya sedang terjadi sesuatu di sana. Ayo kita lihat aja, Tat. Ayo. Masya Allah, ternyata di dalam rumah itu ada orangnya. Tat, kita harus cepat menolongnya, Tat. Cepet, Tat. Tuh Ustadz pasti kabur meninggal. Cepet, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, ada kebakaran. Rumah siapa yang terbakar? Sepertinya di deretan rumah kita, Hen. Astaga! Rumah ibu yang kebakaran. Ibu! Ya Tuhan, kenapa rumah ibu bisa kebakaran? Ya Allah, ibu, Kak, ibu di dalam, Kak. Ya Allah. Cepat tolong Ibu! Kak. Ibu! Cepat tolong ibu, Kak. Kita harus tolong ibu, Hen. Cuma ibu satu-satunya milik kita. Pak, tolong ibu saya, Pak. Ibu saya di dalam kebakaran, Pak. Ibu saya di dalam, Pak. Ustadz sudah menolong. Pak, tolong, Pak. Tenang. Ustadz sudah menolong. Tolong. Ibu, jangan tinggalkan kami, Bu. Ibu, jangan tinggalkan kami,
Ibu. Jangan, Bu. Sebaiknya bawa ibu kalian ke rumah sakit. Lukanya cukup serius. Iya, Cepat, Kak. Cepat bawa dari sini. Mari, Bu. Cepat, Kak. Halo ibu-ibu, lagi ngerumpi apa nih? Ada gosip ya? Bagi-bagi dong. Ayo dong bagi dong gosipnya. Sudah aja. Yuk, pergi yuk. Kita pulang aja yuk. Oh iya, Bu. Oh iya. Assalamualaikum. Loh, Bu mau kemana, Bu? Kan kita belum ngerumpi. Bu, saya punya gosip baru loh, Bu. Bu. Bu, ada apa sih? Kok pada ngejauhin saya? Kayak saya punya penyakit kudis aja. Hah? Masya Allah. Jengkus? Bibir Jengkus kenapa? Tambah jelek begini. Bibirku. Nggak mau. Jangan tinggalin kita, Bu. Ibu bangun, Bu. Jangan tinggalin kami, Bu. Ibu. Ya Allah, ya Rabbi. Ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Ampunilah hamba-Mu ini, ya Allah. Ayo. Terimalah tobat hamba-Mu ini, ya Allah. Luruskanlah jalan hamba-Mu ini. Ya Allah, ya Rabbi.